Gue tahu lu pinter. Lu juga? Gue curiga sama murid baru yang namanya Sandy. Hari ini merupakan hari terseru dan paling mengejutkan bagi semua siswa di sekolah Tirta Persada, terutama bagi Mohan. Karena siswa yang paling menakutkan tersebut justru menghadapi lawan misterius yang sedang mengerjai dirinya habis-habisan. Hubungan gue sama Fata retak. Terus? Pokoknya lo harus bikin hubungan gue sama Fata baikan lagi. Diawali pagi itu, Akila datang ke sekolah dengan tas yang penuh perkakas untuk misi balas dendamnya. Namun sebelumnya Akila bersama Zara terlebih dahulu menemui Mohan dengan tujuan bernegosiasi. Apakah Mohan bersedia berdamai dengan cara membantu memperbaiki hubungan Fata dan Akila supaya kembali harmonis? Untuk itu Mohan harus minta maaf dan membuat Fata percaya kalau di antara Mohan dan Akila nggak terjadi hubungan apapun. Dan jika Mohan menolak permintaan Akila tersebut, artinya peperangan di antara mereka nggak bisa terelakkan. Aneh banget permintaan lu. Kalau misalnya lo nggak terima, itu artinya lo ngajak gue perang. Diperang aja. Diperang aja. Oke. Namun dengan senyum manisnya, Mohan menolak permintaan negosiasi dari Akila. Artinya Mohan lebih memilih diajak perang daripada harus melihat Akila hidup bahagia bersama Fata. Nah guys, sejak Akila membalikkan badannya berlalu dari sana, maka Mohan harus siap menerima konsekuensi dari penolakannya tadi. Nggak tahu deh gimana cara Akila mempersiapkan misinya. Yang jelas ketika kelas siap dimulai, di saat itu Mohan siap duduk di bangkunya, namun tiba-tiba kaki Mohan sudah terjepit sebuah perangkap tikus. Spontan nih guys, Mohan menjerit kesakitan. Semua siswa lain pun kaget campur heran. Dan rupanya si pelaku meninggalkan sebuah catatan kecil yang memperkenalkan dirinya sebagai Batman. Untuk Mohan. Dari seseorang yang gak takut sama lo, Batman. Jika siswa lain masih penuh tanda tanya, bahkan mereka langsung angkat tangan jangan sampai dituduh sebagai pelakunya. Sebaliknya ya, Mohan dengan masih menahan sakitnya bisa menebak siapa pelakunya. Gak lama Pak Hari masuk kelas dan akhirnya mengetahui baru aja terjadi insiden terhadap Mohan dari seorang yang mengaku bernama Batman. Ya ampun, kasihan banget sih. Gak lucu. Gak lucu. Masa sih? Selanjutnya saat jam istirahat, sang Batman kembali beraksi. Masih nggak tahu gimana caranya. Yang jelas tiba-tiba sekaleng coklat manis yang cair jatuh tepat menimpa kepala Mohan hingga mengotori rambut dan bajunya. Jangan pada ketawa. Coklat terbaik di sekolah. Karena kamu selalu bikin hidup orang jadi manis. Manis kayak bencana. Pada insiden ini pun pelaku masih meninggalkan catatan kecil dari Batman. Jelas nih guys, tindakan kedua ini semakin mengukuhkan nama Batman menjadi gosip terhangat di hari itu. Ya meskipun para siswa nggak berani terang-terangan menunjukkan wajah senangnya di hadapan Mohan, namun sebagian besar di antara mereka menganggap Batman adalah seorang pahlawan. Nyerah? No. Nyerah? No. Oke deh. Dengan jalan sedikit pincang karena masih sakit di kakinya tadi, Mohan pun menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tanpa tahu kalau saat itu si Batman yang manis sudah kembali beraksi dengan mengunci pintunya pakai gembok yang super besar. Alhasil ya, ketika jam pelajaran telah dimulai, hanya Mohan yang belum kelihatan karena memang Mohan masih terkurung di kamar mandi sendirian. Akila, kenapa kamu mesem-mesem aja? Cukup lama juga Mohan terus teriak sembari gedor-gedor pintu kamar mandi tersebut. Hingga kemudian lewatlah Pak Hari dan siap membantunya. Namun gembok besar di pintu itu cukup mengejutkannya.
Tadi saya pengen ke toilet. Habis itu saya dengar teriakannya Mohan. Jadi saya ambil sesuatu, habis itu saya balik lagi ke sini. Lalu kemudian muncullah Sandy yang dengan santainya menyatakan siap membantu sembari menunjukkan sebuah kunci yang ternyata beneran cocok bisa langsung membuka gembok di pintu itu. Jelaslah Mohan langsung menuduh Sandy pelakunya kan? Namun masih dengan santainya Sandy membantahnya. Lo yang ngunciin gue. Pasti Batman lupa. Jadi semua tukang kunci pasti punya salinannya. Walaupun saat itu Mohan dan Pak Hari percaya ya kalau Sandy bukanlah Batman, namun keduanya kompak punya pemikiran yang sama, yaitu Sandy adalah siswi yang cukup misterius, sedikit aneh dan mencurigakan. Selanjutnya sih Mohan masuk ke dalam kelasnya memberitahukan pada guru alasan keterlambatannya karena dikunci di kamar mandi oleh Batman. Sebenarnya guys, Mohan sudah tahu jelaslah siapa Batman tersebut, namun Mohan masih sengaja merahasiakannya. Kamu tahu siapa dia? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Berita tentang kemunculan Batman yang habis-habisan ngerjain Mohan sudah sampai juga ke telinga Fatah. Jika siswa lainnya fokus dengan kelucuan dan rasa puasnya karena akhirnya Mohan dapat lawannya, sementara Fatah malah berpikir tentang siapa dan apa alasannya si Batman hanya khusus menyerang Mohan aja. Di saat yang sama, Pak Hari memanggil Fatah untuk datang ke ruang guru menemui Pak Budi. Bukan Fatah Pak pelakunya Pak. Kalau si Fatah Batman, pasti dia banyak mikirnya daripada tindakan. Pak, itu Bapak nyindir apa muji ya Pak? Rupanya Pak Budi menagih hukuman yang dia berikan pada Mohan dan Fatah karena sebelumnya mereka melakukan balapan liar di jalan, yaitu dalam seminggu ini mereka harus menunjukkan persahabatan. Sebagai buktinya mereka berdua harus mengirimkan foto saling rangkul dan bahagia setiap hari ke HP Pak Budi. Jika mereka nggak melakukannya, Pak Budi akan memajang foto mereka sebagai sahabat sejati supaya dilihat semua siswa. Terus terlihat kalian kesian, mukanya nggak boleh cemberut dan harus saling merangkul. Ayo, Besti. Ayo, Besti. Terpaksa deh Mohan dan Fatah harus mencari tempat yang sepi. Namun pencarian ini agak sulit. Namanya sekolah ya, selalu aja ada siswa yang nongkrong di sana sini. Dan setiap yang mereka lewati, para siswa tersebut sama herannya melihat kebersamaan mereka. Hingga akhirnya keduanya merasa telah menemukan tempat yang pas untuk beraksi. Namun tanpa mereka tahu, pas kebetulan justru ada Akila dan Zara berada di sekitaran itu juga. Flur, sekali lagi deh. Akhirnya Mohan nyerah, minta maaf ke Fatah dan... Di momen ini Mohan yang paling agresif mengajak Fatah pose bersama guys. Jika Mohan dengan ekspresi senyum dan gaya yang super lebay, sebaliknya Fatah dengan gaya yang super kaku. Namun apapun gaya mereka, tetaplah Akila yang bersembunyi hampir aja teriak saking senengnya. Karena Akila mengira pranknya sudah berhasil, sudah membuat Mohan mengalah dan sengaja baik-baikin Fatah. Ini tuh bukan foto persahabatan, tapi lebih mirip foto pas kasus KDRT. Ini tuh bukan foto persahabatan, tapi lebih mirip foto pas kasus KDRT. Speakernya matiin apa? Sayangnya hasil foto dengan pose yang begitu sulit dilakukan tersebut ternyata nggak memuaskan Pak Budi. Lalu Pak Budi menelpon keduanya mengancam jika mereka nggak bisa foto yang lebih baik lagi, maka Pak Budi akan segera menghampirin mereka untuk jadi penata gayanya. Sementara Akila yang diam-diam ikut mendengarkan terpaksa kecewa. Ternyata perdamaian Mohan dan Fatah bukanlah karena dirinya. Lo ngapain? Kita coba foto lagi kayak lagi tidur santai biar kayak chill banget. Sementara Mohan dan Fatah terpaksa kembali foto ulang. Namun kali ini perlahan mereka jadi lebih luwes bergaya. Bahkan pose yang dilakukan pun semakin ekstrim. Seakan mereka sudah jadi bestian yang emang begitu akrabnya. Hingga pose terakhir mereka andalan kita semua, yaitu julurkan dua jari. Gue curiga sama murid baru yang namanya Sandy.
Di momen ini tiba-tiba ya Mohan membahas tentang Sandy dengan sikap aneh dan misteriusnya. Harusnya sih Fata langsung nyambung ya kemana arah pembicaraan Mohan. Karena kok bisa Sandy bisa tahu nama panjang mereka. Bahkan tadi kok dengan santainya Sandy bisa menemukan kunci gembok kamar mandi. Dia yang bukain gue gemboknya. Gak masuk akal banget. Itu cewek aneh. Bubaran sekolah, Akila, Zara, dan Harry sengaja pulang jalan kaki. Tiba-tiba mereka dikejutkan munculnya pengendara motor yang berusaha merampok tas mereka. Di saat mereka siap melawan, muncullah Sandy. Dan yang paling mengejutkan, perampok itu malah hormat pada Sandy lalu pergi dari sana. Ini teman-teman gue, kalian harus ingat kalau mereka bukan target kalian. Ingetin mukanya. Maaf, Sar. Penutup episode, jika Zara dan Harry terlihat panik saat melihat Sandy, sebaliknya Akila begitu gembira. Bahkan Akila seakan mengagumi sosok Sandy. Singkatnya, Akila dan Sandy pun berkenalan. Namun setelah Akila dan Zara berlalu pergi mau pulang, anehnya nih guys, Sandy langsung terang-terangan menebak kalau Harry sudah tahu siapa Sandy sebenarnya. Gue tebak, lo tahu gue siapa? Gue gak paham maksud lo apa. Gue tahu kalau lo ngerti.